放下！谁？就试一试。寂灭剑心，天真。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua series Supreme Emperor. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan memperlihatkan di sisi lain, Senior Lin yang sedang melawan pohon 10.000 transformasi, ia malah ketar-ketir dan bahkan dibuat pingsan. Di sana terlihat tak hanya Senior Lin, Cai Yi dan Piao Xiao ternyata juga mencari harta tersebut. Sontak dua senior Jin dan Si yang melihatnya juga cukuplah kaget kenapa dua nona tersebut juga memperebutkan pohon 10.000 transformasi. Tapi meski begitu melihat temannya yang sudah pingsan, mereka fokus membantu senior Lin-nya dulu. Di sana senior Si juga mengatakan karena emas abadi sudah direbut dan mereka hanya mendapatkan batu pengubah saja. Jadi ia pun mengajaknya bekerja sama untuk mendapatkan harta pohonnya ini. Karena memang harta karun dari 5 elemen sendiri tinggal tersisa sedikit. Sontak senior Jin tak keberatan sama sekali. Sedangkan di pertarungan awalnya Cai Yi ataupun Piao Xiao sangatlah kewalahan melawan pohon tersebut. Sampai Cai Yi pun mengeluarkan teknik pedang 7 warnanya. Yang sudah jelas dengan serangan tersebut, pohonnya pun berhasil dikalahkan dan akhirnya mengeluarkan hati pohonnya. Tapi sayangnya di saat itu jugalah pohon tersebut masih sempat memberikan serangan balik dan mengunci pergerakan dari Cai Yi. Sontak hal itu langsung dimanfaatkan oleh senior Jin dan juga senior Si untuk merebutnya. Namun jelas Nona Piao Xiao juga tak tinggal diam dan langsung menghadang mereka. Tapi lagi-lagi ketika Piao Xiao ingin mengambil hati pohonnya, ternyata Xin Bei sudah memantau dari awal dan langsung merebut harta tersebut. Jelas hal itu membuat si Teteh pun sangatlah kesal dan mencoba melawannya. Sayangnya hanya dengan satu gerakan saja si Teteh Xiao berhasil dihentikan. Namun ternyata hal itu hanyalah sebuah pancingan karena memang Lotian yang berasal dari Sekte Senzu itu langsung merebut harta tersebut. Sontak tindakan tersebut membuat Xin Bei pun sangatlah marah karena Lotian sudah mengkhianatinya. Tapi jelas Lotian hanya bilang kepentingan dari sektenya jauh lebih penting. Sementara di sudut sebelah senior Lin yang pingsan tadi akhirnya tersadar juga. Tak hanya dia, senior Si yang melihat hartanya diperebutkan, ia juga tak tinggal diam dan langsung mengeluarkan batu ajaibnya. Sontak hal itu membuat Teteh Xiao pun sangatlah marah dan mencoba menyerangnya. Tapi sayangnya serangannya tak mempan sama sekali dan malah ialah yang harus terkena serangan balik. Di sana karena mereka sudah mendapatkan hati pohonnya, jadi senior Si langsung mengajak rekannya untuk segera melarikan diri. Tapi lagi-lagi perebutan harta ini masih belum berakhir guys. Dimana yang kali ini Bos Muyun yang akhirnya muncul dan menghadang pasukan mereka. Tak hanya Bos Muyun, di sana juga ada Tian Yu dari Istana Jiuhan kemarin. Tentunya Bos Muyun ataupun Tian Yu mereka langsung menghajar senior Si dan merebut harta tersebut. Yang tanpa diduga Bos Muyun lah yang mendapatkan kedua hartanya, yaitu batu ajaib dan juga hati pohonnya. Sontak Hatian yang melihatnya langsung menyuruh Muyun untuk memberikannya kepadanya. Jadi ternyata Tian Yu ini adalah putra penguasa Istana Jiuhan yang sudah berada di ranah pribulu tingkat ketiga. Dikatakan juga ia merupakan seorang jenius yang sudah berkultivasi hingga tubuh emas kaca.
Tentunya semua murid yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget dengan kedatangannya. Di sana Tian Yu bilang kalau ia tak akan mengatakan tujuannya datang ke sini. Terlebih lagi melihat Bos Muyun yang tak gentar sama sekali dengannya, ia juga sangatlah kesal karena memang semua murid sudah memasang raut wajah yang takut. Sontak Bos Muyun yang mendengarnya beneran tak gentar sama sekali. Di sana ia malah menanyakan apakah Tian Yu yang menculik seorang wanita dari benua Tian Yun kemarin. Tian Yu awalnya cukuplah kaget karena Bos Muyun mengetahui soal Meng Yao. Sama halnya dengan Muyun, ia juga cukup kaget sekaligus kesal karena istrinya beneran sudah diculik oleh mereka. Tapi di sana Han Tian malah mengalihkan pembicaraan dan mengatakan kalau mereka semua bukanlah tandingannya. Apalagi Bos Muyun hanyalah praktisi di ranah 3 putaran. Oleh sebab itulah selama ia mau memberikan harta tersebut, ia pasti akan melepaskannya. Tapi jika menolak maka semuanya pasti akan ia tewaskan. 交出来，我饶你不死。 Namun sayangnya sebagai raja peri tertinggi, Bos Muyun memilih untuk menolak dan memutuskan untuk baku hantam. 今日我倒要看看谁死。 Di sana ia langsung mengeluarkan pedang miliknya dan menunjukkan niat pedangnya. Sontak Han Tian yang melihatnya langsung mengetahui kalau Bos Muyun ini adalah murid dari sekte pedang gunung. Tapi meskipun niat pedang sangatlah kuat, ia tetap tak gentar sama sekali karena memang Bos Muyun hanya berada di ranah 3 putaran. 就试一试。 Bos Muyun sudah tak mau basa-basi lagi yang membuat duel di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Tapi tanpa diduga bukannya berduel dengan Han Tian, Bos Muyun malah berlari ke arah Cai. 什么？ Sontak saja melihat hal itu Cai menjadi kaget dan langsung mengeluarkan pedangnya untuk menahan serangan Bos Muyun. Di sana Cai terlihat pede bahwa dengan perisainya yang adalah kain suci 7 warna, Bos Muyun dipastikan tak akan mungkin untuk menembusnya. Namun sayang perkiraan itu nyatanya salah, yang mana tiba-tiba terlihat retakan mulai muncul pada perisainya yang bahkan tak lama dari itu perisai tersebut hancur lebur. Jadinya Cai pun menjadi panik bukan main. Ia kembali menahan serangan Muyun menggunakan pedangnya, tapi sayang kekuatan Bos Muyun terlalu besar yang pada akhirnya ia pun tewas seketika. Kemudian setelah membantainya, Bos Muyun memilih kabur dari tempat tersebut. Sontak melihat akan hal itu Nona Xiao beserta yang lainnya, mereka segera bergerak tak terkecuali Han Tian. Juga sangat kesal karena Bos Muyun ini telah berani mempermainkannya. 你跑得掉吗？ Di perjalanan, Bos Muyun kemudian memikirkan gimana caranya untuk menyempurnakan 2 batu yang dia dapatkan. Ia kemudian memutuskan mencari tempat untuk menyempurnakannya, di mana jika Bos Muyun berhasil menyerapnya, maka dipastikan kekuatannya menjadi kuat, yaitu melaju ke ranah peribulu dan dia tak perlu kabur dari hadapan Han Tian. Seketika di saat itu tiba-tiba sebuah serangan pun datang. Yang jelas saja itu adalah ulah dari Tian Yun. Bos Muyun kembali mengeluarkan hati pedangnya untuk bersiap melakukan baku hantam. Selain dari Han Tian, di sana juga kembali hadir semua praktisi yang tadi mengejarnya. Jadinya pada saat ini Bos Muyun tak ada pilihan lain selain meladeni semuanya. Tak basa-basi lagi di sana Bos Muyun menggunakan teknik hati pedang nirvana. Namun sayang meskipun serangan ini kuat, ternyata ia tak mampu untuk mengenai Han Tian. Jelas saja semua orang yang melihat teknik dari Bos Muyun, mereka menjadi ketakutan dan perlahan melangkah mundur. Namun berbeda dengan Han Tian, terlihat ia masihlah segar dan juga bugar. Bahkan ia mengatakan Bos Muyun tidak akan mungkin untuk menyakitinya. Tentu melihat ini Bos Muyun kemudian memutuskan untuk melakukan serangan terkuatnya agar bisa membuatnya kabur dari tempat tersebut. Alhasil serangan itu ternyata mampu untuk menyulitkan Han Tian sehingga memberikan waktu untuk dirinya kabur. 寂灭剑心，鹰针。 Jadinya karena Bos Muyun telah kabur, Han Tian menjadi murka, bahkan berjanji jika di tempat ini dirinya tak menemukannya maka Han Tian akan pergi ke Gunung Pedang. Di sana Han Tian lalu menyuruh semua praktisi untuk berpencar mencari keberadaan dari Bos Muyun.
Ia berpikir kalau Bos Muyun pasti saja menuju pada puncak Gunung Hitam, di mana diketahui puncak itu sebenarnya merupakan sebuah tempat yang memiliki harta yang sangat banyak. Yakni ketika mereka menemukannya, Hantian menyuruh untuk segera melaporkan kepadanya. Awalnya semua orang nampak tidak setuju dengan perintah Hantian. Namun seketika semua orang pun terdiam dan akhirnya setuju dikala Hantian menabok senior Jin sampai pingsan. Sebelum berangkat, semua orang terlebih dulu diberikan sebuah ancaman bahwa siapapun yang berani mencuri harta dirinya dari Bos Muyun, maka Hantian pasti akan mencari hingga pada sekte mereka. Di sisi lain, di tempat para tetua, di sana mereka semua nampak khawatir dengan kondisi dari para muridnya. Tak terkecuali ketua sekte Gunung Pedang, ia sangat khawatir terhadap Jijian yang kini telah berada di dalamnya. Namun kekhawatirannya berbeda dengan sang alkemis, dia malah penasaran berapakah harta yang kini telah didapatkan oleh Bos Muyun. Kembali lagi scene berpindah yang kali ini memperlihatkan Bos Muyun yang tengah mencari sebuah tempat untuk menyerap semua harta di tangannya. Bos Muyun akhirnya memutuskan pergi ke puncak gunung untuk berlatih serta menyerap semua hartanya. Saat ini dia kemudian mendengar adanya Nona Xiao beserta Lotian yang tengah mencari Bos Muyun. Nona Xiao mengatakan bahwa dirinya sebenarnya bisa mendeteksi sebuah energi api yang kemungkinan itu adalah milik Bos Muyun. Di puncak gunung terlihat Bos Muyun menemukan adanya sebuah peti yang terlihat mewah. Ia sangatlah penasaran peti apakah ini kok ada di puncak gunung ya. Yang pada akhirnya di saat itu jugalah Xiao dan Lotian akhirnya menemukan Bos Muyun di sana. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para jagoan.